warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rohmah, guru PAI di SMK Islam Empu Genah, Desa Kertakenelau, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 angkatan 3 di LPTK YIN Madura. Pada kesempatan kali ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMK Islam Empu Genah, Desa Kertakenelau, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 12 dengan materi pokok Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Berikut video pembelajaran saya, mohon saran dan masukannya untuk perbaikan kami ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk ya? Ada. Ibu absen dulu ya untuk mengecek kelengkapan kalian. Siapa yang hadir dan siapa yang hadir ya. Andi Kusnaidi. Hadir, Bu. Ya. Terus Anissa Fitrian. Dewi Sudarmi. Firman Ansori. Kemana ini? Sakit. Jadi Firman Ansori sakit ya? Ya. Kita sembuh. Amin. Irwan. Hadir, Bu. Khairul Umar. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Zaidi. Hadir. Nur Aziza. Nur Aini. Syarifatus Solihah. Zindia Aulia. Imamat. Rizkiatul Hasanah. Syifril Aminullah. Sakit. Sakit juga ya. Ya. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Terus Indra Bagus Prasongko. Sakit. Sakit juga. Ya, Ibu. Banyak yang sakit ya, kita Doakan, doakan. Ibu. Ya, kita doakan semoga temannya yang sakit bisa cepat sembuh sehingga bisa kembali belajar bersama kita ya. Amin. Ya, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Selanjutnya ya, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah sempat membahas tentang kaidah tajwid dan asbabun nuzul dari Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 berkenaan dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Untuk lebih mengingat materi yang sebelumnya, Ibu minta tolong untuk dibacakan ulang Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191. Zindia Aulia mungkin bisa bantu membacakan ya.
على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya. Allahul Azim. Ya, terima kasih. Ini bacaannya sudah cukup bagus ya. Cuma memang masih perlu diperbaiki lagi. Di sini memang ada bacaan yang sedikit keliru ya. Tapi gak apa-apa, kita kasih aplaus untuk Zindia ya. Terus selanjutnya silakan dibacakan Quran surat Ali Imran ayat 159 yang membahas tentang bersikap demokratis. وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bacaannya sudah cukup bagus ya. Kita kasih aplaus untuk imamah. Jadi memang ketika kita membaca Al-Quran yang harus kita perhatikan itu adalah kaidah tajwidnya, ya. Ya. Dan di sini alhamdulillah Ibu rasa sudah ngajinya sudah bisa dikatakan bagus semua ya Naya. Iya Ibu. Tapi jangan merasa puas, tetap harus belajar lagi ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang makna dan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang mana pada Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 itu membahas tentang berpikir kritis. Sementara dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 itu membahas tentang bersikap demokratis. Melalui diskusi ya dan menggali informasi, Ibu berharap kalian itu mampu untuk menganalisis makna dan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, untuk sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah link video. Ibu akan kirimkan lewat grup WA ya. Udah Ibu kirim, silakan HP-nya diaktifkan dulu ya. Karena kita akan membuka materi kita lewat HP. Dan simak videonya. Terus kalian catat poin-poin pentingnya. Kemudian kalian berikan kesimpulan berdasarkan video tersebut yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu makna dan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Imran ayat 190, 191 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Ibu kasih waktu kalian selama 10 menit untuk melihat videonya.
sudah menyimak ya videonya dan sudah mencatat poin-poin pentingnya, ya kan? Apa makna yang terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, 191? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, silakan. Yaitu memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah SWT sehingga kita sadar betapa Allah SWT adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih lagi penyayang, dan mengajarkan kita menjadi hamba-hamba. Ya, jawaban yang cukup bagus ya. Kita aplaus untuk beliaunya. Memang kita dituntut untuk senantiasa mentadaburi segala yang diciptakan oleh Allah. Ya, jadi berusaha memahami apa-apa yang Allah ciptakan. Dan di sini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Mungkin ada yang bisa memberikan makna yang terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, memecahkan masalah dengan lembaga lembut. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Tiga, bertawakal kepada Allah. Ya, jawaban yang cukup bagus. Tepuk tangan untuk saya. Teman-temannya sudah ada yang memberikan penjelasan tentang makna yang terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 ya. Dari video tadi, video yang kalian amati tadi, itu mungkin masih ada yang belum dipahami, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ayo Bu. Ya, silakan Andi Kusnaidi. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan tentang berpikir kritis. Sedangkan surat Al-Imran ayat 159 menjelaskan tentang bersikap demokratis. Di sini dijelaskan bahwa berpikir kritis dan bersikap demokratis ada kaitannya. Mengapa demikian? Ya. Jadi intinya yang ditanyakan itu adalah kaitan antara berpikir kritis dan bersikap demokratis. Betul ya? Ya. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 di sini membahas tentang berpikir kritis. Terus tadi dikatakan bahwa antara berpikir kritis dan bersikap demokratis di sini saling berkaitan. Ya. Kenapa kok dikatakan saling berkaitan? Itu kan ya pertanyaannya. Ya. Jadi memang di sini antara berpikir kritis dan bersikap demokratis di sini memang sangat berkaitan ya. Kenapa? Karena di sini seperti yang kita ketahui bahwa demokratis itu adalah bagaimana manusia itu diajarkan untuk peka terhadap lingkungan sekitar, terhadap sosial kita. Nah, intinya berpikir kritis itu akan menciptakan kreativitas dalam perilaku dan bersikap demokratis di sini akan memunculkan kesadaran terhadap sistem sosial. Seperti itu. Ya. Contohnya dalam bermusyawarah itu dituntut untuk senantiasa berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kenapa? Karena di sini ketika kita bermusyawarah itu kita itu harus bisa saling menghargai. Jadi ketika bermusyawarah kelompok lainnya itu kan apa? Antara si A dan si B tidak mungkin pendapatnya sama. Dan di sini kita itu dituntut untuk saling menghargai perbedaan pendapat tersebut. Nah, tentunya kenapa kita harus saling menghargai? Karena di sini yang lebih dikedepankan itu harus untuk kepentingan umum, kepentingan bersama. Jadi jangan mengedepankan egonya masing-masing ketika bermusyawarah. Maka gerakanlah sikap demokratis dan berpikir kritis ini dalam bermusyawarah. Makanya dikatakan bahwa antara berpikir kritis dan bersikap demokratis di sini sangat berkaitan. Paham ya Ibu ya? Dari kegiatan satu tadi, dari aktivitas satu tadi, Ibu berharap kalian itu mampu menyimpulkan makna dan pesan-pesan yang terkandung
tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190, 191 dan Al-Imran ayat 159. Nah, di sini untuk lebih mendalami materi ini, ya, materi itu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, ya. Yang merasa menyebutkan angka 1 silakan mengumpul di sebelah utara. Terus yang 2 ngumpul di selatan. Sudah gabung dengan nomornya masing-masing. Ya, saudara, ibu minta kalian, silakan kalian cari dalil lain, dalil pendukung selain Quran Surat Al-Imran 190, 191, sama 159 itu, dalil yang menjelaskan tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Paham? Kalian cari di referensi lain. Bisa kalian cari lewat internet atau buku paketnya, ya. Dalilnya tidak hanya berdasarkan pada Quran dan Al-Imran itu saja, tetapi bisa berdasarkan apa namanya? Hadis, ya. Terus bisa juga mungkin ada, karena di sini di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis selain dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 ini. Kalau hadis gak apa-apa, itu untuk dalilnya. Tapi ingat, bukan cuma dalilnya saja, tapi maknanya, makna berpikir kritis itu apa, terus bersikap demokratis itu apa, ya? Ya. Kalau misalkan ada yang tidak kalian pahami dari tugasnya, nanti kalian bisa nanya ke ibu, ya. Ya. Misalkan ada yang tidak dipahami, ya. Ini ibu kasih waktu sekitar 20 menit, ya, cukup ya untuk mendiskusikan ini, ya. Ya, 20 menit, ya. 20 menit dari sekarang. Berarti nanti silakan kalian ingat, nanti setelah ini, ya, tiap kelompok akan mempresentasikan ke depan perwakilan dari kelompok.
ditanggapi. Ada yang mau ditanyakan atau apa, silakan ya. Bisa dimulai. Loh ini kenapa kok gak pakai sepatu tadi? Kecelakaan tadi itu. Bisa. Bisa. Ya bersih boleh kan? Jadi kalau pakai kendaraan itu hati-hati ya. Iya ibu. Ayo silakan bisa dimulai, didengarkan yang temannya yang lain, silakan didengarkan. Ini kelompok satu mau mempresentasikan diskusinya, hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kusnedi, saya dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Berpikir kritis menurut pendapat lain yaitu merupakan berpikir secara logis, yaitu sesuai dengan fakta, dan sistematis dalam membuat keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Maka penjelasan tersebut mengartikan bahwa sebelum kita mengambil keputusan, maka kita harus berpikir terlebih dahulu apa yang kita dapati, seperti memikirkan masalahnya, konsekuensinya seperti apa. Dan di surat Asy-Syura ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura'a bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat tersebut menyangkut paut tentang dua, yaitu berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ada hadis tentang berpikir kritis, yaitu An Abi Hurairah qala ma ra'aita ahadan aqsara maskuratan li ashabihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Yang artinya, Abu Hurairah berkata, tidaklah aku melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan orang yang paling demokratis adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Terima kasih. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan kelompok 2. Ada yang mau ditanggapi? Sudah, kalau tidak ada bisa kembali ke Ya, depan. terima kasih Bu. Ya. Sekarang lanjut kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Perwakilan jangan ya, perwakilan. Gak usah maju semua. Ayo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurfitriya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang makna dan pesan-pesan dari Quran surat Ali Imran ayat 90 sampai 191 dan 159, serta hadis yang terkait dalam Quran surat tersebut, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, kami tidaklah Engkau menciptakan semuanya sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berpikir kritis
sebagaimana orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang bersikap demokratis, Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau memiliki sesuatu hanya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Mereka menafkahkan bagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya. Ya, ada yang mau menanggapi silakan. Silakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Silakan. Ya, silakan. Jadi kan bersikap kritis dan bersikap demokratis itu kan ada kaitannya yang sangat erat. Kira-kira bagaimana kalau orang itu hanya berpikir kritis saja tanpa adanya bersikap demokratis? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, bisa ditanggapi silakan. Ini tadi pertanyaannya ya Ibu perjelas lagi ya pertanyaan dari kelompok 1. Di sini antara berpikir kritis dan bersikap demokratis itu kan sangat berkaitan. Nah, misalkan ada seseorang yang hanya berpikir kritis saja tanpa memiliki sikap demokratis ya. Bagaimana jadinya kalau misalkan orang itu hanya berpikir kritis saja tapi tidak memperhatikan perilaku bersikap demokratis? Mungkin seperti itu ya sendiri. Bisa ditanggapi silakan. Ya, orang tersebut bisa dikatakan egois karena dia hanya mampu berpikir kritis tanpa mampu bersikap demokratis. Ya. Ini ya sudah ya, ini paham ya? Ya, sudah ya. Jadi ini sudah jawabannya sudah cukup bagus ya. Intinya dari kelompok 2 ya tadi dikatakan bahwa ketika seseorang itu hanya mengedepankan berpikir kritisnya tapi tidak memperhatikan sikap demokratisnya, maka orang itu nantinya malah menjurus pada keegoisan karena hanya mengedepankan berpikir kritisnya saja, tapi sikap demokratisnya tidak diperhatikan. Nah, karena di sini antara berpikir kritis dan bersikap demokratis di sini memang harus saling berkaitan supaya ini kepentingan umum ini yang harus diperhatikan ya. Mungkin dari ini ada lagi yang mau menanggapi atau sudah? Gimana sudah ya? Ya, kalau sudah kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Nanti atas presentasinya silakan kembali ke tempatnya. Hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 sudah. Sekarang ini waktunya sudah mepet ya, sudah hampir jam pulang. Jadi intinya berpikir kritis itu adalah seperti yang sempat disampaikan oleh kelompok 1 tadi ya, bahwa berpikir kritis itu adalah berpikir secara logis yang sesuai dengan fakta. Jadi ketika kita mau berbuat sesuatu itu tidak serta-merta dilakukan, tetapi masih ada langkah-langkah untuk masih memikirkan resikonya apa gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan berpikir kritis. Sementara bersikap demokratis di sini itu adalah suatu perilaku yang menjelaskan seseorang itu melakukan sesuatu itu tanpa ada
ada kesenjangan. Jadi intinya harus berlaku seimbang. Gitu. Itu yang dinamakan dengan bersikap demokratis. Ya. Terus di sini untuk kandungan dari Quran surat Al-Imran ayat 190, 191 yang membahas tentang berpikir kritis. Di situ yang pertama berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, terus pergantian siang dan malam. Terus juga selalu berzikir kepada Allah dalam segala kondisi, ya. Terus juga memiliki kesadaran bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Itu kandungan dari Quran surat Al-Imran. Sementara kandungan dari Quran surat Al-Imran ayat 159 itu yang pertama dapat memecahkan masalah dengan cara yang memang betul. Terus juga menyelesaikan masalah dengan dilakukan musyawarah. Terus yang terakhir itu selalu bertawakal kepada Allah. Nah, di sini sebelum kita pulang ya, Ibu sudah menyiapkan ini untuk uji pengetahuan kalian. Nanti silahkan kalian kerjakan di rumah. Linknya Ibu nanti kirim di WA group ya. Iya Ibu. Tapi jangan tunggu minggu depan untuk dikerjakan, tapi langsung kerjakan ya biar Ibu bisa dapat juga nilainya ya. Iya Bu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini Ibu rasa sudah cukup sampai di sini ya. Dan sebelum kita pulang, silakan ini rapikan dulu tempat duduknya. Ayo silakan rapikan dulu tempat duduknya. Rapikan dulu tempat duduknya. Ya. Dirapikan dulu tempat duduknya, kembali ke tempatnya masing-masing ya. Sudah. Ayo kembali ke tempatnya masing-masing, silakan. Duduk yang rapi. Baik, sebelum pelajaran yang ini silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Sebelum kita pulang marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat